Ketika Rasulullah wafat, itu separuh sahabat hampir mayoritas, ya Rasulullah kita semua ingin kita dulu yang meninggal karena engkau begitu penting. Maka jangan meninggal dulu, kita yang meninggal. Kalau kita yang meninggal itu gak apa-apa, tapi kalau engkau penting, jangan meninggal. Tapi ada saja sahabat, lah tidak seperti itu. Saya suka Rasulullah meninggal dulu. Alasannya masuk akal. Biar Allah menyaksikan saya kama usaddikuhu hayyan usaddikuhu maitan. Allah biar menyaksikan saya iman kepada Nabi ketika masih hidup. Dan saya buktikan setelah mati pun, setelah meninggal pun, setelah wafat pun, iman. Jadi ternyata baisnya itu supaya orang tahu bahwa iman kita kepada Nabi itu iman yang super. Jika ketika beliau sugeng ya kita iman, setelah wafat juga kita iman. Kai usaddikuhu maitan kama usaddikuhu hayyan. Supaya saya mentasdikkan beliau setelah meninggal sebagaimana kita mentasdikkan beliau saat masih hidup. Dan ternyata Allah ridho dengan perkataan sahabat itu. Kenapa Allah ridho? Karena menjadi pelajaran bagi orang-orang yang ditakdir gak menangi Rasulullah SAW. Tetap mereka ini. Jangan kayak setan. Setan itu kurang ajar betul oleh iblis itu. Masyhur itu. Iblis itu nangis-nangis neng Nabi Musa. Iblis itu takutnya sama Allah itu luar biasa, sampean kalah. Iblis itu setiap ketemu malaikat karena dia ngerti alam gaib, mesti apa itu? Kama sali syaitani id qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafu wa rabbal alamin. Jadi setan iblis itu paling sering bilang inni akhafu wa rabbal alamin karena iblis itu tahu surga, tahu neraka, tahu kekuasaannya Allah. Jadi takutnya sama Allah luar biasa. Makanya setiap dia mengajarkan kekafiran, setelah orang itu kafir gimana? Inni bari'um minka, inni akhafu wa rabbal alamin. Saking takutnya sama Allah, suatu saat iblis ini datangi Nabi Musa. Karena tahu Nabi Musa itu kalimullah, orang yang bisa komunikasi langsung dengan Allah. Ya Musa ya kalim Allah, saya ini makhluk, saya takutnya sama Allah luar biasa. Tolong rayukan Allah supaya nerima tobat saya. Karena dirayu terus lama-lama Nabi Musa bilang, oke, tak rayukan Allah. Sama Allah, karena Musa kekasihnya, ya Allah, iblis punya ingin tobat, tolong dikasih hak tobat. Kata Allah, oke, dia bisa tobat. Asal mau sujud di makamnya Nabi Adam. Karena kesalahannya dia gak mau sujud sama Nabi. Semenang Nabi Musa, karena ada cara untuk iblis menjadi tobat. Dikasih tahu sama Nabi Musa. Alhamdulillah kamu diterima tobatnya. Syaratnya apa? Sujud ke kuburannya Nabi Adam. Wah, iblis atau aslinya terus. Asjuduhu maitan wa qatla asjuduhu hayyan. Oh zaman urip aku ora gelem, mbok nek wis mati. Oh dasar setan itu. Zaman urip aku ora gelem, wis mati mbok kon sujud. Kumat maksudnya terus ya sudah terus sampai sekarang akhirnya. Kalau sekarang tidak mungkin lagi karena enggak ada Nabi Musa. Jadi ijtihadnya sahabat melihat wafatnya Rasulullah itu beda-beda dan ternyata semuanya diridhoni Allah. Karena ternyata yang suka Nabi wafat dulu adalah ingin supaya umat Islam tetap mencintai beliau, iman sama beliau, tasdik sama beliau, sebagaimana tasdik zaman sugeng. Makanya kita harus mencintai guru-guru kita. Uhibbuhu maitan kama uhibbuhu hayyan. Saya sampai sekarang itu ya merasa Mbah Mun itu tidak meninggal. Saya masih merasa kalau bapak saya tidak meninggal karena kita mencintai beliau-beliau ketika hidup dan ketika wafat itu sama. Karena beliau-beliau sama kita juga seperti itu. Rasulullah itu ketika mendekati wafat, ya bahasa halusnya intaqala ila rafiqil a'la. Itu Nabi kalau ngedikan tuh rileks sekali. Hayati khairun lakum wa wafati khairun lakum. Cung aku nak uripku ya apik. Engko nak aku wis kapundhut ya apik. Fa amma hayati fali asunna lakum as-sunan. Sebagian riwayat fa innakum tuhadditsuna anni wa uhadditsu ankum. Kalau saya masih hidup, saya bisa mengajarkan kamu sunnah, mengajarkan kamu tradisi-tradisi yang benar. Dan ketika aku mati, ketika aku sudah wafat, maka saya jejer Allah, kata Nabi. Saya berdampingan dengan Allah, maksudnya dekat Allah. Tentu bila kaifin walan hisab. Terus sudah fa inna amalakum, amal-amal kamu diperlihatkan ke saya. Belum yang saya sudah dekat Allah, kalau amal kamu baik, saya muji Allah.
Kalau amal kamu buruk, saya langsung mintakan ampun kepada Allah. Jadi Nabi rileks sekali. Artinya saya hidup bagus karena bisa ngajarkan kamu as-sunan wa syara'i'. Kalau saya wafat karena saya dekat Allah. Kalau kamu baik, saya muji Allah. Kalau kamu buruk, saya mintakan ampun kepada. Guru-guru kita juga seperti itu. Justru setelah wafat, beliau-beliau punya kesempatan dekat sama Allah, dekat sama Al-Mala'il A'la, sehingga mendoakan apa? Nah, terus kata Sayyid Muhammad, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Kamu jangan pernah berkeyakinan atau berpendapat atau berkomentar kalau orang-orang yang mati fi sabilillah adalah berstatus apa? Mati, amwat. Kalah. Terus kata Sayyid Muhammad, hadza li amati syuhada. Ketentuan ini bagi umumnya syuhada. Artinya gini, umumnya syuhada saja tidak berstatus amwat. Apalagi hadza Rasulullah sayyidus syuhada, sayyidul anbiya, sayyidul mursalin, tentu tidak pernah berstatus amwat. Ya saya ulang lagi ya, jadi zaman cara berpikir amatus syuhada, syuhada yang umum saja berstatus hidup, tidak boleh distatuskan amwat. Apalagi Rasulullah itu sayyidus syuhada, sayyidul anbiya, maka status beliau pasti hayyun la yamut, pasti beliau itu hidup tidak. Dan karena beliau itu asfaq, sangat sayang kepada kita, sebagaimana zaman beliau hidup itu sayang kepada kita, sampai nangis-nangis minta hak syafaat, maka setelah meninggalkan pun beliau pasti sayang kita dan pasti berusaha supaya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada sahabat yang tadi berpendapat kalau saya nggak masalah Nabi wafat dulu, supaya Allah menyaksikan saya usaddiquhu maitan kama usaddiquhu hayyan. Jadi ini cerita sudut-sudut mana. Fikih itu penting sekali. Kata Sayyid Ali yang Shahibu Simtid Durar itu, wabihi qiwamus syariah. Yang bisa mengawal syariat itu hanya fikih. Fikih itu ya kalau yang paling gampang untuk kita misalnya punya Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul ya. Tapi yang faham betul, mesti faham itu ngelotok setengah hafal. Jangan bawa kitabnya tok, yang penting sekian semester terus selesai. Itu sama-sama dosa, itu dosanya ya dosa, mahasiswanya juga dosa. Karena sudah terlanjur sarjana agama, ternyata nggak bisa, itu kan mendingan ndak sarjana agama. Itu saya tak cerita sama Kiai Roba, itu ada fatwa kiai juga wali. Suatu saat ada penyanyi dangdut top terkenal di Indonesia itu nyanyi dangdut ya penyanyi ya dai, entah itu hakikat entah majas tidak tahu. Itu kiai itu fatwanya lucu, kalau kamu datangi dia pas main dangdut masih saya beri izin, tapi kalau datangi dia pas pengajian itu tak larang kan santrinya jadi eskal, ini pas pengajian dilarang, pas dangdutan kok malah dapat izin. Tapi bukan berarti halal ya, dapat izin. Dapat izin kan potensinya bisa karena dilarang lah ya tetap belerot. Terus suatu saat si santri ini setengah wali, tidak wali tapi setengah. Lama-lama itu memahami gurunya ternyata sirinya begini. Kalau seorang penyanyi yang tidak pernah ngaji, kemudian ngomong agama, itu potensinya itu fadallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Tapi kalau dia sedang nyanyi dangdut, penyanyinya cowok, sama jangan bayangkan dangdut putri, enggak, itu cowok sudah tua lagi. Jadi potensi halalnya ada lah maksudnya untuk. Tapi tidak alat musiknya, orangnya. Tapi kalau dia nyanyi itu paling dosanya hanya nyanyi. Saya ulang lagi, murid tadi akhirnya paham kalau datangi pengajian itu artinya ikror kalau dia seorang dai atau seorang yang layak ngomong apa? Agama. Itu lebih bahaya karena kita santri, apalagi kita doktor atau MM, terus ngekrori orang yang nggak jelas asal usulnya. Tapi kalau nyanyi kan nyanyi saja. Sehingga itu menjadi fikih. Bahaya terbesar dalam fikih adalah apa? Mengkaji fikih tidak dari ahlinya. Ya saya ulang lagi ya, mengkaji fikih tidak dari apa? Ahli. Nah kenapa demikian? Begini, saya beri contoh.
ilmu fikih itu tentu pertama dari Rasulullah SAW. Kemudian bersanad sampai kita atau kita sampai Rasulullah. Itu ngalami sekian ijtihad yang tidak mudah. Saya beri sekian contoh. Dulu Imam Syafi'i itu sukanya sama guru yang miskin, ya karena rata-rata santri juga miskin. Jadi mesti ngidolakan guru yang miskin, karena sesama miskinnya harus berkoalisi. Tapi akhirnya gurunya Imam Syafi'i itu miskin sekali. Namanya Muslim bin Khalid Az-Zanji itu miskin, Sufyan As-Tsauri miskin, Sufyan bin Uyainah miskin. Setelah ngaji di Medina itu Imam Malik itu kaya. Pas itu Imam Malik sudah kaya. Setiap ketemu Imam Syafi'i dikasih uang. Sampai ketika Imam Malik itu bilang, kamu sudah alim, ilmu saya sudah habis, kamu ngaji sama yang lain. Sama siapa? Kata Imam Malik, orang yang sealim saya sudah meninggal, namanya Abu Hanifah. Tapi dia punya murid, namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kamu ke sana. Terus Imam Malik datang ke Baki. Dulu Baki itu pasar rental, ya Grab lah kira-kira sekarang. Itu mengumumkan, siapa kafilah yang mau ke Irak? Kita ya Imam Malik, dibayari sama Imam Malik. Ini yang antar ke Irak, ke Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Imam Malik mulai ngeper. Guru saya yang miskin tidak pernah nyangoni, guru-guru saya yang kaya sering nyangoni. Mulai memasalahkan kiai miskin, gitu. Kira-kira seperti itu mulai masalah. Setelah datang ke Irak, di Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu si Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu kalau ngitung uang itu di meja tamu. Jadi punya emas lantaan, punya uang. Kira-kira kalau Indonesia punya rupiah, punya dolar, dihitung itu di ruang tamu. Kata Imam Syafi'i, saya dengan Imam Malik saja enggak serik, ini lebih kedonyan lagi kiai. Ngitung uang itu di ruang tamu. Terus akhirnya si Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini ahlul usul, dia pakar usul. Kamu heran sama saya? Iya, kiai kok kedonyan. Dia ngomong gitu. Tapi kata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kalau kiai tidak boleh kaya, itu tak kayak wong fasik. Ben gue demenan, gue mabuk. Oh jangan, nanti dipakai maksiat. Tengjenengan mawon kersane digetoat. Berarti kiai oleh sugih. Pun angsal-angsal. Semenjak itu jadi satu fikih bagi Imam Syafi'i. Ternyata kalau mengharamkan kiai sugih, berarti membolehkan yang fasik sugih. Kalau yang fasik sugih bisa dipakai i'anah alal maksiat. Semenjak itu mindset pikiran Imam Syafi'i rubah. Saking rubahnya sampai beliau berpendapat orang bisa beli Alphard, kok beli carry itu haram. Bisa jadi bupati kayak Pak Roba, kok jadi RT haram. Pokoknya gitu. Bisa keren kayak Gus Bak, kok jadi orang pendengar haram. Pokoknya haram terus. Karena dalil beliau al-Islam ya'lu wala yula alaih. Coba sampean ridho misalnya jadi orang Gresik dipimpin orang yang enggak sholat, ridho ndak? Ndak. Atau sholat tapi enggak bisa ngaji, ridho ndak? Ketika yang bisa ngaji berpotensi jadi buba, terus keterusan. Karena Imam Syafi'i keterusan, ya umatnya keterusan. Akhirnya orang-orang Syafi'i itu politikus rata-rata. Ya, makanya sama jangan kaget sama Baruba. Kakak saya wakil bupati ini. Putranya Mbah Mun ada yang wakil apa? Gubernur. Dulu Gus Wahid yang menteri agama. Itu asal usul dari perubahan fikih, mindset, cara berpikir Imam Syafi'i. Jadi dulu itu fikih ditemukan itu jelimet, ada perdebatan. Itu tidak hanya pada level ulama, pada level Nabi pun ada perdebatan. Jadi jangan kira Nabi itu tidak debat, ya debat. Nabi itu asal seangkatan itu mesti debat, termasuk debat dengan malaikat. Jadi kalau perlu ya debat sama apa? Karena malaikat itu kan lugu itu gak iso mikir. Karena kalau malaikat iso mikir bisa jadi rektor. Nanti kasihan Pak Salam ini. Malaikat gak boleh jadi rektor. Malaikat Israel itu gak tahu etika. Jadi beliau ketika mau membunuh, mencabut nyawanya Ibrahim datang, ya Ibrahim saya ini disuruh nyabut nyawa kamu. Kata Ibrahim, wah kamu itu pasti salah. Kamu tahu saya siapa? Saya ini Khalilur Rahman, kekasih Allah. Masa kekasih membunuh yang dikasih? Ini enggak benar, logika itu enggak benar. Pasti kamu salah. Karena Israel itu tidak bisa debat. Ketika ditanya, hal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Masa kekasih membunuh yang dikasih? Saya ini Khalilur Rahman.
Masa Allah mencintai saya kemudian membunuh saya, itu logika agak bener. Tidak keliru, kamu itu keliru. Israel akhirnya terbang lagi. Ya Allah, katanya logika saya ini salah. Karena masa kekasih membunuh yang dikasih. Karena Israel nggak pernah sekolah, nggak pernah sekolah. Nggak bisa dia jawab. Akhirnya diajarin Allah. Dah kamu bilang gini ke Ibrahim. Hal ra'aita khalilan yakrahu ayyalqa khalilah. Masa kekasih tidak siap ketemu yang dikasih. Dibalik logikanya. Akhirnya datang lagi ke Israel. Kata Allah begini. Masa jenengan kekasihnya tidak siap ketemu yang kau kasih. Oh ya oke mati gak apa-apa. Jadi ilmu itu ngalamin perdebatan. Jadi saya datang murni karena Kiai Mas Bukin, bukan karena MC. Itu dosa besar kalau saya datang karena MC. Karena saya punya kewajiban yang lebih besar. Jadi yang bisa mengalahkan adalah a'dzama minhu, yang super besar kira-kira. Karena jelas ada riwayat inna min abaril birri silatar rajuli ahla wuddi abi. Ya, inna min abaril birri silatar rajul ahla wuddi abi. Di antara kebaikan yang sangat baik adalah seseorang menyambung teman bapaknya. Padahal sampean kan nggak mungkin teman bapak saya. Teman saya aja nggak mungkin, nggak level apalagi bapak saya kan. Jadi malah mohal itu. Saya berkali-kali cerita di mana-mana cerita, fikih itu harus dievaluasi. Karena ini masalah furu'iyah. Saya berkali-kali cerita di mana-mana cerita. Hukum berteman orang fasik gimana? Pasti orang jawab haram karena takut ketularan orang fasik. Tapi kalau dibalik, hukumnya bina orang fasik gimana? Ya baik, umatnya Nabi. Bisa bina kalau berteman. Kamu bisa bina orang fasik tanpa berteman? Gak bisa. Jadi kalau dibalik, hukum berteman orang fasik gimana? Haram. Hukumnya bina orang fasik? Baik. Bisa bina kalau berteman. Berarti berteman orang fasik? Ya terus nanti pada level lapangan sih gampang. Kalau yang soleh membina yang fasik dan yang fasik ketularan yang soleh, maka ternyata kalau yang soleh ketularan fasik ya berarti ternyata buruk. Tapi kan hukum masa nunggu kenyataan kan jadi nggak hukum. Di mana-mana hukum itu kan ada asumsi karena ini masalah ijtihad. Nah itu yang dilakukan para ulama kita. Jadi sampean harus mengkaji fikih secara detail karena tidak hanya kita yang khilaf. Nabi-nabi juga khilaf dalam menentukan dakwah ilallah. Wali-wali kita kayak Abdul Hasan Asyadili sama Sayyid Abdul Al-Haddad itu juga. Imam Ghazali ya khilaf. Imam Suyuti itu kalau ketemu Al-Qastolani itu saling tidak nanya, saking nggak cocoknya. Masyhur itu. Jadi ulama ora cocok. Bedanya nak saiki perkara partai. Kalau orang gini enggak. Karena pakai asumsi. Pakai asumsi karena memang susah. Nggak misalnya memang tak bedai, tak beri yang di nggak misalnya ada orang rukuk kemudian kentut. Itu sholatnya batal apa enggak? Enggak, jawab saja. Enggak, orang sholat kemudian pas rukuk kentut atau kelihatan auratnya, sholatnya batal apa enggak? Batal. Itu keliru nih sampean, itu salah dosen mesti itu. Pertanyaannya gini, yang dikatakan sholat itu kan aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muftatamatun bitaslim. Lalu ketika sampai rukuk apa sudah namanya sholat jika kamu katakan batal? Namanya sholat aja belum kok sudah kamu katakan batal gitu. Iya kan? Jadi kalau aku mau sholat pas rukuk ngetut batal atau ora? Mestinya jawaban yang benar, ya ora sholat jadinya gitu. Karena kalau dikatakan sholat definisinya harus sampai salah. Tapi kan kita nggak mungkin ngomong seperti itu kan dianggap majnun. Padahal itu yang benar, yang punya kecerdasan. Nah makanya pertanyaannya, fikih itu ngikuti bahasa awam apa bahasa istilah? Kalau ngikuti bahasa awam ya kayak tadi, sholat kok pas rukuk kentut maka batal. Sebenarnya yang batal itu sholatnya apa rukuknya? Nah makanya terjadi perdebatan. Kalau yang pakar-pakar usuli itu salah istilah itu nggak mau. Saya ulang lagi, kalau pakar-pakar usuli itu salah istilah itu nggak mau. Terus misalnya tak beri contoh lagi. Kalau imam itu sudah salam pertama,
Salam pertama itu yang rukun kan salam pertama. Berarti setelah salam pertama imam sudah keluar dari sholat apa belum? Yakin? Ya sudah. Sekarang sama tak bedai. Lalu makmum itu kesunatan langsung berdiri apa nunggu imam salam kedua? Enggak, jawab satu. Nunggu salam kedua kan? Ya itu kriminalnya sampai Anda sufi itu. Kriminalnya begini. Berarti Anda mau bergantung sama orang yang sudah tidak sholat. Kata kamu setelah salam pertama dia sudah tidak sholat. Berarti kamu menginstruksikan makmum berhubungan dengan orang yang sudah tidak sholat. Karena sudah keluar dari sholat ketika salam pertama. Kalau kamu didebat gitu gimana jawabnya? Pusing kan? Berarti Rabtul makmum bisolatiman sing wis laisa fi sholatin. Berarti menggantungkan sholat sama orang yang sebetulnya sudah tidak sholat. Ada yang jawab, sebagian ulama fikih tetap disunatkan menunggu salam kedua. Karena salam kedua itu masih paket meskipun tidak rukun. Dia paketnya selesai. Tapi selalu pertanyaannya gini, lalu setelah salam pertama itu imam masih sholat gak? Sudah sama pernah dijawab toh? Nah ini pentingnya bodoh, gak mikir sebenarnya. Jadi makanya bodoh itu barokah karena gak mikir. Jadi soalnya Rabbana ma khalaqta hadza apa? Batila. Sing bodoh ya barokah, sing pinter ya barokah. Sera barokah maksiat. Serana barokah blas. Jadi ilmu itu harus mengalami satu gesekan karena logika itu bisa dibalik. Nah karena ilmu itu mengalami satu gesekan, satu logika yang bisa kayak iya kayak enggak. Sehingga jargon di dunia ijtihad itu begini. Ra'yuna shawabun yahtamilul khata' wa ra'yuka khata'un yahtamilus shawab. Pendapat saya benar tapi mungkin salah. Tapi pendapat kamu taruhannya salah dulu tapi ya mungkin benar. Jadi mustahid kalau ketemu mustahid itu lucu. Ngomongnya itu ra'yuna shawabun yahtamilul khata'. Pendapat saya tarifnya benar dulu tapi ya mungkin salah. Kalau pendapat kamu salah tapi ya mungkin benar atau mungkin bisa salah ya tidak tahu pokoknya mungkin benar. Nah kenapa demikian? Begini, di luar masalah tauhid, saya ulang lagi di luar masalah tauhid itu tentu ada masalah-masalah yang sifatnya ijtihadiyah. Ya saya ulang lagi yang sifatnya apa? Ijtihadiyah. Dan ijtihadiyah ini nggak pernah selesai karena muqtadul hal, konteks kesejarahan maupun konteks kesempatan itu tidak sama. Dulu kiai-kiai itu ngaramkan dasi, ngaramkan celana karena yang celananan yang dasinan itu penjajah. Sehingga mantas sabah biqaumin bahwa apa? Minhu. Tapi lama-lama kiai-kiai itu ya pakai dasi, pakai celana. Ya karena dianggap sudah tidak mantas sabah biqaumin bahwa apa? Minhu. Ini ngalami pergeseran. Semua istihad itu ngalami pergeseran. Lalu pertanyaannya begini, lalu istihad apa Gus yang permanen? Yang permanen ya istihad dengan alatut istilah apa? Istihad. Saya beri contoh misalnya begini. Nabi Musa itu yang ngalami istihad. Kata beliau karena kangen Allah, itu ingin melihat Allah karena kangen. Rabbi arini anzur ilai. Qala lan tarani walakin anzur ilal jabal. Ya sudah namanya orang kangen ya ingin melihat. Ya sudah gitu aja. Sehingga ahli ilmu kalam itu berdebat. Kalau kata ahli sunnah, karena Nabi Musa minta ingin melihat Allah, berarti melihat Allah itu jaiz, mungkin. Karena Nabi gak boleh bodoh meminta sesuatu yang hal. Maka antipatinya ahli sunnah terhadap pendapat Mu'tazilah itu antipati. Karena menurut pendapat Mu'tazilah, Allah itu qadim, Allah itu laisa kamislihi syai'un, sehingga gak bisa dilihat. Pertanyaannya adalah berarti Nabi Musa meminta sesuatu yang hal. Itu bodoh sekali sampai nggak tahu mana hal mana apa jaiz. Makanya kata Imam Ghazali, masa Nabi Musa yang Nabi nggak tahu kalau melihat Allah itu hal. Sampai minta berarti nganggap itu jaiz atau boleh. Itu cara pandang orang-orang ahli sunnah apa? Wal jannah. Tapi tetap saja sebagian ulama itu ya balelo. Yang kayak Mu'tazilah itu ya balik loh cara berpikir pokoknya itu karena kangen bukan karena mungkin atau tidak mungkin. Jadi nggak mungkinnya tetap tidak mungkin.
Terus mereka dalil la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Nah, sudut pandang ini akan terus. Ada seorang wali ditanya, kalau kamu di surga ingin melihat Allah apa enggak? Jawabnya enggak. Kenapa ya? Kasihan Allah. Terus kenapa ya? Unazzihu dzalikal jamala an-nadhari misli. Saya tidak ridho Allah yang hebat, yang keren, kemudian sing delok di rumah aku wong gresik. Koyok gak ngergani pangeran. Seben sing delok Allah ben golongane Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, kowe ora usah ngilangi keren maksudnya itu. Jadi ada ulama itu jadi wali kalau sholat itu karena di soft belakang. Tapi jangan ditiru. Itu kan gak lazim ya. Lazimnya kan afdhalus sufuf as-saful awal. Ketika ditanya, kenapa kamu kalau sholat di belakang? Cek GR koyok wani suwan pangeran kok ngarep. Aku sungkan dadi kok guli. Kalau sampean kan karena males bukan karena sungkan. Jadi itu artinya rasa ya. Makanya nggak bisa, nggak ada ijtihad itu tidak mungkin karena perasaannya orang itu beda-beda. Itu Sayyid Abdul Al-Haddad itu kalau ngendikan masyhur, man da'a li dzalimin bil baqa faqad ahabba yusawwa fi ardi. Orang yang mendoakan orang fasik masih hidup, gak mati-mati, itu berarti suka kalau Allah dimaksiati di buminya. Wong fasik kelakuannya rak maksiat, nak mbok dongakno mari. Itu berarti kamu ingin Allah didurakani terus menerus karena si fasik masih hidup. Tapi kalau Abu Hasan As-Sadili cara ngendikan gini, kalimatnya persis. Man ahabba alla yusawwahu fi ardi faqad ahabba alla tadhharu maghfiratuh. Orang yang ingin dunia ini steril gak ada maksiat, maka sama saja berkeinginan tidak melihat luasnya maghfirahnya Allah. Sama-sama wali besar. Tapi cara pandang hubungannya dengan Allah seperti itu. Jadi mau tidak mau, istihad itu mau tidak mau. Makanya tidak usah dipertentangkan misalnya cara berpakaian, cara apa. Yang penting sesuai aturan Islam ya sudah. Karena ini urusan rasa. Urusan apa? Rasa. Itu Syekh Hasan Basri itu sering jagongan sama Rabi'ah Adawiyah. Itu secara fikih salah. Tapi pas itu ulama fikih ditanya, kenapa Anda tidak komentar terhadap dua wali besar yang sering ketemu? Andai kan semua santri seperti itu akan saya halalkan, karena nggak mungkin punya nafsu. Sehingga fikih dulu memang masih asli. Kamu lihat di takrib misalnya, lelaki melihat perempuan itu nggak boleh kecuali sekian alasan. Termasuk boleh itu litaklim karena mengajar atau lil muamalah. Lah ini yang mulai masalah. Ada warung kopi, penjaganya cantik, santri-santri ngopi. Ini lil muamalah katanya. kan kasus itu. Mau disalahkan tuh ada takbirnya. Mau dibenarkan ini jelas fasik kan, jelas fasik. Jelas fasik. Maksudnya sudah fasik sebelum itu ditambah itu, jadi fasiknya permanen. Nah pertanyaannya adalah, kalau kamu ngajar mbak-mbak, kemudian hafal yang cantik yang enggak, itu taklim lin nazar apa nazar li taklim? Itu taklim apa modus? Makanya kalau ngopi cari bakul yang cantik, itu muamalah untuk nazar apa nazar untuk muamalah? Loh kalau saya ngopi dengan kirobah pasti halal. Karena begini, berjalan saja, bareng capek, nggak tahu itu warungnya siapa, terus berhenti ngopi. Kebetulan bakulnya cantik. Nah itu mungkin halal, karena kan saya tidak milih-milih. Ingin ngopi, kebetulan bakulnya cantik. Kalau kamu kan nggak apal daftarnya. Wah itu mesti haram itu, mesti haram itu. Karena berarti kan kamu menjadikan ngopi ini modus. Gue jagani nak takok pangeran. Lo kok nazar? Muamalah Gusti, muamalah. Itu mesti modus. Maka fikih itu harus dikawal oleh tasawuf. Kalau ndak, semua hukum fikih bisa diakalin. Makanya Imam Bukhari punya satu bab namanya Kitabul Khiyab. Bab mengkhilaf fikih. Beliau itu antinya sama Abu Hanifah itu luar biasa. Nggak ada ulama dibenci Imam Bukhari kayak Abu Hanifah. Masyhur itu. Untungnya beliau nggak menangi Abu Hanifah. Kalau menangi geger terus. Bisa bahsul masail terus. Itu Abu Hanifah itu ulama yang suka khilaf. Khilaf itu merekayasa hukum. Misalnya begini. Saya ini puasa agak lemes. Ujian agak lemes. Apalagi kiai serapati di duit santri beling-beling lemes ini.
Apa mangan itu kan, poso-poso kok mangan kan gak keren. Supaya saya bisa makan dan halal, saya bisa ngajak Kiai Robai ya jalan-jalan. Jalan-jalan nyari yang jarak 2 marhalah. Ya sudah. Terus bisa makan. Kalau ditanya Allah kok makan? Musafir. Jadi bolehkah insya'us safar menciptakan pergi demi untuk supaya boleh iftar? Boleh enggak cara jenengan? Enggak boleh, alasannya apa? Kan pergi. Perginya juga enggak maksiat. Itu khilaf. Tapi Sayyid Muhammad, Abu Ya Sayyid Muhammad, Muhammad bin Alawi, Sayyid Muhammad itu membela Abu Hanifah. Artinya membela jangan semua khilaf itu diharamkan. Karena itu cara, saya ulang lagi, karena itu cara untuk mengawal bahwa hukum Allah itu luas. Karena kalau nggak ada khilaf itu ya kita kesulitan. Kita kesulitan. Misalnya begini, ini penjelasannya, makanya kita harus sering mendengar. Saya itu dulu masih sangat fikih itu protes, kenapa ada puluhan polisi wanita? Itu kan pekerjaan cowok ya, pekerjaan pria. Tapi setelah mendapat penjelasan dari polisi itu alasannya masuk akal, Gus. Kadang-kadang orang nakal itu menyembunyikan narkoba itu di alat wanitanya. Itu kalau semua lelaki polisi kayak jenengan itu kan masalah itu. Sehingga memang harus ada polisi wanita karena sebagian pengedar narkoba itu perempuan dan menyembunyikannya di tempat itu. Kalau semua polisi cowok kan gak kebayang. Sehingga kita akhirnya mendengar membolehkan polisi itu wanita. Ada wilayah yang harus wanita. Begitu juga ada pertanyaan, kenapa sih dokter kandungan itu cowok? Saya punya banyak santri yang muhibin saya itu dokter kandungan. Tak tanya, kamu itu kok cowok kok jadi dokter kandungan? Kan pekerjaannya seperti itu. Dia jawabnya lucu. Dari 10 yang tes jadi dokter kandungan, itu yang cewek itu lulus 2. Yang cowok lulus semua. Karena ketika cewek dites melihat ketuban pecah darah itu langsung pingsan. Sehingga yang secara psikologi dablek itu kan memang lelaki. Jadi roh wongnya sewakit santes. Kadang nggak lahir-lahir dinteni nang jopo rokokane santai. Itu kalau cewek yang jadi dokter kandungan itu nunggu jam 11, jam 4 sudah pingsan. Nah ini cerita, bukan berarti saya menghalalkan, enggak. Kita harus mendengar, saya ulang lagi, kita harus apa? Dan itu setelah mendengar, itu nanti jadi disiplin ilmu, yaitu namanya fikih. Karena ilmu fikih itu sebetulnya gampang. Sampai kalau ngaji i'anah, itu kelihatan fikih itu gampang, karena ada logika yang terbangun. Misalnya begini, orang kalau tawaf itu disuruh agak jauh dari Ka'bah. Jangan sampai nginjak sadarwan. Karena sadarwan itu pondasi itu ikut Ka'bah. Kenapa begitu? Ya jenenge ra muteri Ka'bah, ide-ide Ka'bah. Jadi sebenarnya sederhana logikanya. Sing jenenge muter itu di luar itu kita muter. Nah kalau nginjak pondasinya namanya gak muteri Ka'bah tapi ide-ide Ka'bah. Ya jadi sederhana sebetulnya ya masuk akal. Jadi fikih itu tidak ada yang iskal, sebetulnya masuk akal. Tapi karena kita nekuni itu tidak serius, maka terus jadi paradok. Saya beri contoh lagi, ini sebagai penghormatan saya sama Kiai Mas Bukin, karena ini sudah namanya fakih. Kalau ada ayam jago ditwabrak truk, terus kejet-kejet, adekan dibiarkan pun mesti mati. Karena gerakannya sudah harokatul masbuh. Terus kamu sembelih, itu halal apa enggak? Enggak jawab, ayam jago loh. Kalau kamu katakan halal, dia sudah tidak punya hayatun mustaqirroh, kehidupan yang permanen. Andai kan kamu biarkan pun 1 menit lagi meninggal. Kejet-kejet kan prosedur saja. Maksudnya pantasnya mati ya kejet-kejet sih, tapi sebetulnya sudah pasti mati. Maka ini ada 2 ulama. Kalau kata Imam Malik tetap namanya halal. Karena ruhnya masih di situ. Sehingga ketika kita nyembelih, ya nyembelih hewan yang hidup. Yang namanya nyembelih itu pokoknya mematikan yang punya roh. Sementara saat itu rohnya masih di situ. Meskipun 1 menit lagi pasti. Tapi kalau mazhab Syafi'i enggak, ini sudah harokatul masbuh.
tidak punya hayatun mustaqir. Sehingga dalam perdebatan ulama fikih itu lucu, kadang ya gampang-gampang mangkel no. Misalnya begini, kalau ada anak lahir tidak ada amaratul hayat, nggak nangis, nggak bernafas, sunat disolati apa enggak? Siktun sing layas tahindu walayas, langsung lahir langsung mati, nggak ada amaratul hayat. Datang mikir tuh. Itu tidak wajib disolati. Alasannya, ya kan memang sholat alal mayit kan tidak pernah hidup. Di mana-mana mayit itu setelah hidup mati. Ini kan tidak pernah hidup. Namanya ya qit'atul lahmin, ya potongan daging itu aja. Enggak. Jadi kadang fikih diwaca tenan jebule mangkel no. Terus ketika di kitab Minhajul Thalibin itu, kalau kamu keluar mani itu wajib mandi enggak? Wajib kan? Kalau keluar mani inzal itu kan wajib mandi. Nah kenapa nifas atau wiladah keluar bayi? Kenapa ibu-ibu kalau keluar bayi wajib mandi? Alasannya lucu. Li'annal walad maniyun pun akidun. Ini kan wis mani cuma mengkristal. Jadi kadang fikih mangkel. Apa ya? Sembrono itu. Mosok wajib mandi wiladah itu karena apa? Li'annal walad maniyun mun akidun. Niku mani sing wis mengkristal. Mani sing wis jelalatan lah lahir nangis macam-macam. Jadi ternyata karena kenapa fikih butuh alasan nyari hadis tentang keluar anak mandi itu enggak ada yang sorry. Yang ada adalah tentang inzal. Innamal ma' minal. Akhirnya dicari-cari ternyata walad itu maniyun mun akidun. Lah ini problem fikih. Sampean harus siap dengan pelajaran seperti ini. Meskipun sampean mungkin wong priayi, tapi ini ilmu. Ya, saya ulang lagi, ini ilmu. Sehingga ulama itu mau tidak mau harus mau mendengar. Karena logika yang terbangun itu nunggu kalau mendengar kayak tadi. Malaikat Israel baru sadar, masa kekasih bunuh yang dikasih. Masuk akal juga Israel. Kalau sama sampean sih nggak nerima tetap selonang-selonang ini masalah Ibrahim Khalilur Rahman. Sehingga kita di alasan fikih itu harus kita dengar. Saya dulu itu saya sampai sekarang itu sama kalau bayi lahir masih sudah berbentuk bayi, saya sendiri berpendapat sebaiknya disolatin kalau sudah berbentuk apa bayi meskipun tidak nangis, tidak ada amaratul hayat. Kan yang digugurkan itu wajibnya, bukan masalah boleh dan tidak. Itu banyaklah perdebatan ulama di bab itu. Saya beri contoh lagi perdebatan ulama. Ini contoh-contoh fikih, karena ini khusus penghormatan status fakih tadi. Itu kalau ada orang mati, jenazah itu. Jenazah itu kalau sholat, itu kan umumnya jenazah di depan, kita nyolati di belakang. Itu yang mengatakan begitu ya tidak punya alasan. Ya taunya mulai dulu begitu, di mana